Kemudian di antara wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz, yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Maksudnya dimanapun engkau berada, fisir wal alan. Dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ya, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ya, maka dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, takwa dia ibadah yang agung, inti dari semua kebaikan. Kalau seseorang ingin rezeki, solusinya apa? Takwa. Kalau seseorang ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, intinya apa? Takwa. Kalau seseorang ingin dipanjangkan usianya oleh Allah, intinya adalah takwa. Kalau seseorang ingin dikasih kesehatan, intinya adalah takwa. Ya, kalau seseorang ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, intinya adalah takwa. Maka takwa puncak dan inti semua kebaikan. Ya, inti semua kebaikan. Makanya wasiat takwa adalah wasiat yang paling berharga. Ya, wasiat yang paling berharga. Di antaranya ini, Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal dengan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di perusahaan bertakwa, ya, di khalayak ramai bertakwa. Ya, semuanya bertakwa mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya wasiat ini juga wasiat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kami telah mewasiatkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi takwa wasiat Allah untuk umat ini dan wasiat Allah untuk umat-umat sebelumnya. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Sampai kata para sahabatnya, nasihat yang disampaikan sama Nabi SAW, zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Meneteskan air mata dan menggetarkan hati. Ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Seolah-olah wasiat itu wasiat terakhir dari Nabi SAW. Maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Awsina ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku." Apa kata Nabi SAW? "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau wasiat takwa menunjukkan wasiat yang sangat agung. Allah berwasiat tentang takwa, Nabi SAW berwasiat tentang takwa, dan Nabi mewasiatkan sahabatnya tentang takwa. Maka kalimat takwa itu kalimat yang agung yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan disunahkan seseorang apabila ingin menyampaikan khutbah, nasihat, untuk didahulukan dengan khutbatul hajah. Antum tahu khutbatul hajah apa? Khutbatul hajah yang sering didengar kalau ustadz pengen mulai kajian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ini namanya khutbatul hajah. Khutbatul hajah di dalamnya ada 3 ayat, semuanya menjelaskan tentang takwa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nas ittaqu apa? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Yang pertama buat orang-orang yang beriman, yang kedua buat segenap manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Ya, itu wasiat takwa. Ya, kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Maka ini mengingatkan kalau sebelum menyampaikan nasihat atau yang lainnya, mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu, apa takwa? Apa definisi takwa? Takwa apa? Takwa kata para ulama intinya membentengi antara diri kita dengan amarah Allah dengan satu benteng. Itu takwa. Ya. An yaj'alal al-'abd bainahu wa baina sakhati rabbih ya hajizan. Dia menjadikan antara diri dia dengan amarah Allah benteng. Dia membentengi diri dari semua yang bisa mendatangkan amarah-amarah Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Artinya semua perkara yang bisa menimbulkan kebencian Allah, amarah Allah, dia jauhi. Itu takwa. Ya, inti dari ketakwaan, menjauhi semua yang bisa mendatangkan amarah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksiat, orang yang bermaksiat bertakwa apa tidak? Tidak bertakwa. Kenapa? Karena dia berbuat perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah Azza wa Jalla, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya maksiat itu tarkul ma'mur wa fi'lul mahdhur. Ya, wasiat mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah, itu maksiat. Ima dia mengerjakan yang dilarang, syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya, atau meninggalkan perintah, meninggalkan salat, zakat, puasa. Ini semuanya maksiat. Dan lawan dari maksiat adalah takwa. Artinya dia menjauhkan dan membentengi diri dari semua perkara yang bisa mendatangkan kebencian Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bertakwa dalam dua tingkatan. Ya, orang yang bertakwa dalam dua tingkatan. Tingkatan yang terendah itu yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu yang terendah. Tingkatan yang terendah, orang yang hanya mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Artinya dia cuma hidupnya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya, apa yang wajib? Dari sholat yang wajib apa? Sholat yang wajib apa? Sholat 5 waktu. Puasa yang wajib apa? Ramadan. Ngeluarin harta yang wajib, zakat. Zakat sama infak keluarga mungkin ya, yang punya keluarga. Kemudian haji atau umrah cuman yang wajib sekali seumur hidup. Dan kewajiban-kewajiban yang lain, birrul walidain dan seterusnya. Semua yang wajib dia kerjakan. Kemudian dia meninggalkan yang haram. Semua yang haram dia tinggalkan. Sedangkan ada yang makruh, yang dilarang tapi tidak sampai derajat haram. Nah, dia cuma menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dia bertakwa apa tidak? Bertakwa, tapi tingkatan yang rendah. Makanya ada salah seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, berkata, ya Rasulullah, ya, ara'aita idza addaitul wajibat, ya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah? Qala na'am. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu kalau aku cuma sholat 5 waktu, wajib apa tidak? Wajib. Aku puasa di bulan Ramadan, wajib apa tidak? Wajib. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Cuman itu dia. Aku masuk surga apa tidak? Kata Nabi, iya, engkau masuk surga. Bahkan ulama mengatakan dia juga termasuk wali kekasih Allah Azza wa Jalla, kalau bisa konsisten dalam menjalankan hal tadi. Ini derajat yang terendah. Derajat tertinggi orang yang bertakwa, dia menjalankan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Dia kerjakan yang wajib, ditambah lagi dengan yang sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Maka ini derajat ketakwaan yang paling tinggi. Ya, kalau dia bisa menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, ditambah yang sunnah dan meninggalkan yang makruh.